kita pada saat malam hari ini yang terangkat dari kitab Mazmur 37 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai yang kelima akan saya bacakan bagi kita sekalian. Mari saudara ikuti bersama. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Ya. Secara khusus Mazmur 37 ini adalah merupakan suatu pengajaran. Ya. Kalau di ayat yang merupakan puji-pujian. Kalau yang ke-37 ini dikatakan dia merupakan suatu ayat pengajaran. Ya. Yang mengajar saudara pada malam hari ini bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Ya. Sebagai judul daripada tema khotbah saya adalah 3 kunci sukses di dalam Tuhan. Ya. 3 kunci sukses di dalam Tuhan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sekalian kita semua yang berhadir saat malam hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Itulah sebabnya kita membawa hidup kita. Itulah sebabnya kita membawa roh kita untuk menyembah. Secara khusus saat ini mendengarkan bersama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukanlah hanya sekadar cukup dari pengakuan bibir kita saja. Bahwa percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan melalui pengakuan mulut bibir kita saja. Namun di sana ada action, ada tindakan yang harus kita perbuat untuk membuktikan rasa percaya kita kepada Tuhan. Sebab Yakobus 2 ayat 19 juga dikatakan setan-setan pun percaya. Namun inilah kelebihan daripada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya, kita bertindak. Bagaimana rasa syukur kita, rasa percaya kita kepada Tuhan atas setiap perlindungan Tuhan, atas waktu dan kesempatan, segala perkenan Tuhan yang boleh kita nikmati di sepanjang hidup kita ini hingga pada saat ini. Bagaimana kita merasakan kita percaya kepada Tuhan? Sama kita kasih. Dan secara khusus yang boleh kita nikmati adalah nafas hidup. Inilah dasar kita percaya kepada Tuhan. Dia masih memberikan nafas hidup, waktu dan kesempatan ini. Dan di dalamnya kita melakukan hal-hal yang baik. Itulah action tadi. Sesudah kita percaya, kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menjadi action, yang menjadi tindakan di dalam hidup kita. Ya. Yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Bagaimana kita melakukan yang baik di mata Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, berlaku adillah. Inilah segala sesuatu yang menjadi tindakan kita saat kita percaya kepada Tuhan. Kalau
Makanya kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan logika kita sendiri, kita tidak akan mampu menjalani tindakan ini saat kita mengikut nama Tuhan. Sebab percaya saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan tidak hanya mengizinkan hidup kita baik-baik saja. Tuhan juga ingin melihat setiap kesetiaan ketekunan kita mengikut Tuhan. Sebab disinilah perbedaan orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di saat kita melakukan tindakan itu, di sana orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita itu orang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Beda dengan dunia-dunia, orang-orang yang mencintai dunia, mereka tidak akan dihambat atas segala sesuatu apapun, mereka bebas. Karena tidak ada memagari. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Namun di saat saya dan saudara percaya kepada Tuhan, hidup kita dibagari, hidup kita dibentengi. Itulah bedanya saudara terkasih oleh Tuhan. Orang-orang duniawi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal duniawi tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab kebenaran itu dunia tidak mengenalnya. Itulah sebabnya saudara terkasih oleh Tuhan. Dikatakan pada saat malam hari ini, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Apa saja hal-hal yang baik itu? Mari kita buka di Filipi 4 ayat 8 ke 9. Hal-hal yang baik yang perlu dilakukan adalah demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padamu, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Inilah hal-hal yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Pikirkanlah semua itu saudara terkasih nama Tuhan. Damai sejahteranya akan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan. Kalau kita hanya menggunakan hidup kita tidak akan mampu. Namun apa kekuatan kita untuk melakukan action tindakan ini saudara terkasih nama Tuhan? Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk penolong bagimu. Inilah yang menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Inilah yang memampukan saya dan saudara di dalam menapaki kehidupan ini. Pikirkanlah semua itu saudara. Mari kita pikirkan semua itu. Semua yang baik, semua yang adil. Kalau kita hanya memikirkan kehidupan kita dari sendiri, kita adalah terlalu egois. Kita terlalu egois. Siapa adil? Kasihilah sesamamu. Saudara terkasih sama Tuhan, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong, untuk mengajari, untuk memberi kekuatan kepadamu sehingga kau sanggup menapaki hari-hari yang masih kau percaya di dalam hidupmu. Amin. Yang kedua adalah dikatakan di sana ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Ya. Bergembira. Kalau orang percaya mengatakan bergembira di sini adalah
ekspresi syukur, ekspresi iman orang percaya. Inilah maksud daripada bergembira pada ayat keempat ini. Karena Tuhan. Lain bergembira seperti hal-hal dulu, itu hanya untuk sementara. Ya. Sekalipun banyak berkat, sekalipun kita banyak dipuji-puji oleh orang, itu hanyalah semangat, itu hanyalah sesaat. Namun di sini dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kau ingini hatimu. Apakah dunia ini memberikan keinginan hatimu? Jikalaupun iya, itu hanya untuk sementara. Itu hanya berlaku di dunia ini. Dan sebetulnya bagi orang-orang percaya, bergembira adalah dengan kuat ekspresi iman orang percaya. Disinilah iman, disinilah perbedaan orang-orang yang beriman dalam Tuhan dengan orang-orang yang duniawi. Dia boleh membedakan, kita boleh membedakan bagaimana rasa syukur kita di saat kita sudah mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan itu tetap baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan itu tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, sifat Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Inilah iman orang percaya kepada Tuhan. Ia akan memberikan apa yang diingini hatimu, lebih dari apa yang kau pikirkan, lebih dari apa yang kau ingini di dunia ini. Tuhan memberikannya. Asal engkau percaya dan mengimani bahwa Tuhan adalah sumber dan segala sumber yang kita miliki. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita, kalau boleh kita jelas balik, bagaimana seorang Yusuf, sekalipun dia di dalam penjara, di dalam dia mengimani bahwa Tuhan itu baik, sudah di dalam penjara, dia masih sanggup mengatakan Tuhan itu baik. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia dipercayakan menjadi kepala penjara, lebih daripada apa yang dipikirkannya, lebih daripada apa yang diinginkan hidupnya. Dan dia tidak menyangka akan hal itu. Dan bahkan mereka orang bersatu Mesir, karena dia mengimani Tuhan itu baik. Sekalipun persoalan hidupnya menghimpit, sekalipun problema hidupnya yang selalu menerpa, sekalipun perekonomiannya semakin menurun, namun dia mengatakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidupnya. Bagaimana cara saudara di dalam menyikapi bahwa Tuhan itu adalah baik dalam hidup kita? Kita terlalu sering bersungut-sungut, kita terlalu sering menuntut. Bagaimana kehidupan kita saat ini adalah baik, sekalipun kehidupanmu masih di dalam penanti-nantian, sekalipun kehidupanmu saat ini masih di dalam pergumulan, katakan kalau Tuhan itu baik. Amin. Dia akan memberikan apa yang kau ingini. Seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak hal-hal yang kita ingini di dunia ini, banyak hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini. Namun kalau Tuhan tidak menginginkan itu dalam hidup kita, sabar dulu, tunggu dulu. Belum itu yang masih diprioritaskan Tuhan buat kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi ini sama terkasih sama Tuhan? Apakah kita akan mundur? Apakah kita akan surut? Apakah kita akan lari? Tuhan itu baik, tidak pernah berubah. Kita yang
Di saat hidup sudah tergoncang, kita sudah berubah. Di saat hidup kita terhimpit, kita sudah berubah. Soalnya kita kasih sama Tuhan. Mari kita memperbaiki kita, cara menyikapi kehidupan kita yang baik ini dengan Tuhan. Sikapilah setiap persoalan itu dan katakanlah bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, dalam setiap keadaan, dalam setiap musim, dalam setiap apapun yang boleh menimpa kehidupan kita ini. Tuhan Yesus baik. Selagi engkau masih diberikan nafas kehidupan, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Tuhan tidak baik. Amin. Tuhan itu baik. Kalau kita sudah tidak bernafas, bagaimana kita mengatakan Tuhan itu baik lagi? Bagaimana kita mau merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Hello? Ini yang boleh pertama sekali yang boleh kita sikapi dalam hidup kita. Waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik bagi saya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Di sana berserah bisa dikatakan mengandalkan Tuhan. Berserah, mengandalkan Tuhan, menyerahkan kendali hidup sepenuhnya, baik tidak ada masalah maupun tidak di dalam masalah. Tuhan menghendaki kehidupan kita ini berserah sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Tidak hanya waktu senang saja, tidak hanya waktu saat bermasalah saja, namun di setiap keadaan Tuhan mau menginginkan kehidupan kita yang berserah kepada Tuhan. Satu Petrus 2:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu, yang memelihara kita semua. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk lari dari segala permasalahan. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk lari dari segala kekhawatiran di dalam hidup kita ini. Sebab Tuhan menjamin, Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Tuhan yang menjamin masa depan saya dan saudara bisa kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya, kalau saat di masa-masa ini perekonomian kita hanya horizontal, kadang naik kadang turun, ya, itulah musim hidup. Semua baik adanya. Saudaraku terkasih sama Tuhan, Dia sanggup. Yesus sanggup mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Dia mampu. Dia peduli bagi saya dan saudara. Karena Dia mengatakan serahkanlah hidup. Itulah kepedulian Bapa kita yang di surga. Dia meminta untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Sudah terkasih sama Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar saya dan saudara menyerahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Amin. Jadi sudah terkasih sama Tuhan. Sekalipun saat ini engkau masih menantikan pekerjaan di dalam hidupmu, sekalipun engkau masih menantikan pergumulan di atas kedua-duamu, sekalipun engkau saat ini ditimpa segala permasalahan persoalan kehidupan, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu, dan Dia akan bertindak. Dan bahkan kepadamu, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Inilah firman Tuhan yang boleh menjaga saya saudara sama. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan boleh saya bawakan malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat mengubah kehidupan saya dan saudara, memberikan semangat yang baru, memotivasi hidup saya dan saudara, sehingga kita semakin berserah sepenuh kepada Tuhan, dan kita menantikan apa yang kita inginkan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak.